Selamat datang di channel Embatama Official. Channel YouTube Embatama Official ini berisikan tentang kegiatan hobi merpati mulai dari merawat, pelatihan, serta ke lomba hobi merpati itu sendiri. Buat para kerabat Embatama yang udah tahu nama tim Embatama doang, tapi belum tahu sejarah Embatama seperti apa, lalu isi timnya seperti apa, yuk nggak usah lama-lama, kita ikut aja langsung masuk ke dalam. Bisa disapa dulu Bos Aris untuk para kerabat Embatama yang di luar sana. Assalamualaikum, selamat datang di kandang Embatama. Salam satu hobi, merpati kolong Indonesia. Jadi waktu itu tepatnya tahun 2013 kita ini mulai turun di lomba merpati kolong bija di Bandung khususnya. Waktu pertama kali mungkin karena masih awam, kaget juga dengan lomba-lomba merpati. Nah ya kita berusaha untuk menyesuaikan dulu dan beradaptasi. Jadi nggak langsung main di nasional gitu. Enggak, jangan kan main di nasional. Buat lomba-lomba aja kan kita masih bingung, ada istilah giringan A, ada giringan B, segala macam. Berjalan baru paham lomba merpati itu seperti ini. Oh gitu. Yang pertama kali saya lakukan, pertama kali turun ya main di merpati kolongan ini, ya saya dengan yang ala kadarnya, sederhana banget, kayak jaket apa aja lah begitu. Tujuan biar nggak kepanasan. Oh iya. Cuman main doang. Gitu. Terus kan kesini orang kok, oh ini pemiliknya ini, tapi ada kok ada yang ngelepeknya beda-beda orang begitu. Dari situ kan bertanya, akhirnya bisa menyimpulkan bahwa satu kesatuan tim di merpati itu memang harus saling mendukung, begitu. Jadi selain pemilik, kita juga karena kita pribadi juga ada kesibukan pekerjaan yang lain, jadi kita beli burung, beli merpati, tapi kalau misalkan kita sendiri yang ngerawat langsung atau ngelatih langsung, saya rasa belum ada waktu, waktu dulu. Jadi dengan kesibukan dan lain satu hal, Bos Aris memutuskan ya saya cari perawat kayak begitu. Ya, sekarang namanya kan joki ya. Iya betul. Dan saya nggak tahu kalau lapang merpati kolong meja itu ternyata ada banyak ya Kro ya. Iya. Yang saya tahu itu cuman Pasir Layung aja, karena dulu kenalnya pertama kali dengan Pasir Layung. Berarti pertama main burung tuh latih di lapak Pasir Layung. Pasir Layung. Oh, iya. Ini waktu pas pertama kali saya kenal dengan lomba merpati ya tahun 2013 itu, karena saya memang saya rasa ini hobi saya yang dulu. Di saat saya sudah dewasa, kok bisa ketemu lagi begitu loh dengan hobi saya yang lama. Akhirnya kan waktu itu saya sering cerita sama adik saya ini, cari info, sampai ketemunya Pasir Layung itu pun juga dapatnya dari internet saya. Nah di situ kan akhirnya ketemu teman kita ya, karena banyak kenalan apa segala macam, bahwa di merpati itu ada lomba jagungan, dari lomba jagungan lokalan sampai ke nasional. Kala itu saya saya anggap semua sama lah gitu. Ada istilahnya, ada tim dari luar kota apa segala macam gitu. Belum ada kepikiran ke situ. Jadi bisa dibilang tuh bahwa kita ini polos ya, karena polos aja. Jadi ada lomba nasional di sana, berangkat gitu. Adu pokoknya, yang penting ngadu.
Nggak taunya, kaget juga dengan kapasitas burung yang saya punya ya. Jadi cuman arep-arep aja bisa jadi juara, begitulah. Dik, saya bisa cerita. Kebetulan kalau untuk M Batama tuh untuk juara nasional pertama kali waktu putaran di Bongkok. Di Lapak Bongkok Lapak Cimahi. Bongkok Cimahi. Kebetulan Itu di tahun berapa ya? 2014. 2014. Cukup singkat juga ya dari pertama Saya revisi. 2015 lah. Dua- 2015. Kan saya 2015. 2015. Iya, 2015. Jadi dari pertama turun 2013 di lokal, mungkin pertama turun di nasional 2014. Kalau turunnya ke nasional itu di Iya. tahun yang 2013. 13 kita langsung meluncur Karena kan ya karena nggak tahu tadi polos aja gitu, main-main aja gitu. dengan amunisi seadanya. Kita mah ngikut Kalau mau kalah itu udah jadi makanan setiap 2 minggu sekali saya. Buat para kerabat yang pertama atau merpati mania, kalah menang tuh udah biasa gitu. Bahkan tadi tim yang pertama sendiri awalnya kalah 2 minggu Setiap 2 minggu sekali. setiap 2 minggu sekali itu udah biasa. Makanya buat kerabat yang pertama atau teman-teman merpati mania di luar sana, jangan putus asa, jangan kalah sekali udahan, jangan kayak gitu. Bisa kita contoh lah gitu, tekadnya atau sikapnya tim yang pertama pantang menyerah. Bisa kita lanjut, Bos Cakra. yang saya tahu tuh Cina Jablay, ya burung Jablay. Karakteristiknya Jablay, Jablay. gitu, Cina. Bisa diceritakan tentang Cina sendiri seperti apa gitu? Kalau untuk Cina itu kita take over dari Juho ya Mas ya. Ya teman Oh, dari- kerabat merpati ya. Iya. Dari- Jadi Cina tuh hasil take overan gitu. Ketika juara di Bongkok, seperti apa sih kinerjanya, Mas Cakra? Untuk kinerja Cina ya stabil ya Mas ya. Ya, bagus. Kebetulan Jadi, ada 2 sih, Jablanya kita sama Josandi waktu itu ya. belum pernah. Itu yang di Cikurubuk. Oh Cigurubuk. Nah, itu di Bongkok. Kalau itu sebenarnya apa ya? Nggak nyangka aja. Gak nyangka bisa juara. Lapang itu kan jadi kalau di kita ini ada, ini lapang tinggian gitu. Oh iya. Dominan yang juara kebanyakan burung-burung manuver. Berkarakter manuver gitu. Berkarakter manuver. Nah, kalau itu malah Cina yang karakternya jago bisa jadi juara 1. Pas final tuh dia udah di tengah gendeng. Udah di gendeng di tengah, taunya musuhnya balik. Balik. Oh, gitu. Malah balik. Ya dia pulang sendiri kan, kalau karakternya Jablay ya aman banget lah. Berarti notabene Cina tuh burung berkarakter Jablay dan Jago pada ninggal. saat juara Itu ninggal. itu di lapak tinggi. gitu. Tinggian. Ya karakter lapang Oh, ini iya. untuk kebanyakan burung-burung manuver. Seperti itu ya. Ini inget banget Ya, perjalanan kita lah ya. ya betul. Jadi waktu pas pertama kali Cina juara, yang namanya juara di kolong meja atau di perlombaan kita, apalagi yang levelnya nasional, Yeah. itu kan sangat sulit. Jadi nggak mungkin kita juara waktu di sana, lupa begitu ya. Ya. Ketika Cina juara, kemudian kita nggak langsung juara lagi. Gitu. Mungkin pada saat itu kita disuruh belajar lagi, jangan seperti cepat berpuas diri. Ya. Ketemu lagi 2016, nama 2016. burungnya Manny Pacquiao. Oh. Gitu. Ya, Kak. Iya. Sebelum Manny Pacquiao, saya bicara yang juara 1 ya. Iya. Kalau yang juara 2 atau juara 3 itu Cina memang nyangkut tuh. Ada. Karena saya bilang itu Cina, aduh burung kenangan fenomenal. banget lah gitu. Burung pertama di kita yang bisa mentas di nasional, bukan di Bandung aja, sempat di Purwokerto juga gitu, sempat di Tasik. Itu Josandi ya begitu ya. Josandi. Jadi ya puncak-puncaknya itu juara nasional lagi, juara 1 nasional lagi sama burung yang namanya Manny Pacquiao di Kebumen. Manny Pacquiao. Iya, Manny Boleh Pacquiao. diceritakan Mas Aris awal mulanya Manny Pacquiao ada di Batama seperti apa? Kalau Pacquiao ini kan saya dapat dari hasil beli Take over lagi gitu. ya dari teman tim Pusitani di Ciparai.
Ya memang sih sebelum saya beli juga dia udah juara Pacquiao-nya gitu. Jadi saya Udah punya nama di Majalaya, Ciparai. jadi saya terpukau lah, jatuh hati lah ceritanya Seperti begitu. Sekitar Bisa diceritakan kembali Pacquiao ini atau Manny Pacquiao ini burung berkarakter seperti apa sih? kalau Pacquiao burung manuver. Manuver abis. Berkarakter manuver Iya, gitu. saya bilang kalau kita nyebut nih ini burung tipe klasik, Klasik ya. tipe klasik. Jadi untuk sekarang ini masih ada, cuman udah jarang. Oh, seperti itu. Jadi burung yang tinggi ke atas kepala turun, Turun satu. turun. Ya nge-track tapi ternyata musuhnya nggak Iya, kuat kan. Begitu. nggak kuat. Itu berprestasi di nasional juga ya Manny Pacquiao. Itu yang paling rajin ngasih juara prestasi nasional. gitu, Ya, prestasi mendulangan nasional. prestasi untuk tim seperti itu. Iya. Sampai tahun 2019 juga masih juara Kemarin juga satu. masih. Gitu. Mungkin saya sama adik saya bisa beda memori yang benar-benar sampai sekarang ini diinget lah ya. Ya. Jadi begini, saya juga nggak nyangka ternyata sampai sekarang hari ini tuh saya masih bisa main burung. Main burung. Ya pertama saya bersyukur masih dikasih umur panjang, kasih rezeki, terus masih dikasih kesehatan juga gitu kan. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih bisa lah main burung begitu. Selama saya main burung, yang namanya saya ngalamin seneng, Ya. sedih juga pernah begitu. Seneng lagi, sedih lagi, seneng lagi, sedih lagi. Terus diputer-puter itu tuh. Dari momen seneng dan sedih yang paling sedihnya itu waktu saya pernah punya burung, dibilang baru main tapi udah dapat burung yang bagus lah menurut saya. Ya. Tapi hilang. Iya, hilang sampai saya cari bertahun-tahun. Saya sih ngitungnya 2 tahun lebih, 7 sampai 8 bulan Iya. gitu. 3 tahun kurang sedikit. 3 tahun kurang. 3 tahun. Ya tepatnya kurang lebih segitulah. Alhamdulillah akhirnya ketemu. Oh, burung itu Iya. sampai sekarang masih ada. Sekarang masih ada, disimpan di kandang khusus sama saya buat dijadikan Materi ternak. Oh, gitu. Bisa disebutkan Mas Aris burung tersebut siapa? namanya bandit. Oh, Bandit. Oh. Dan sekarang pun Bandit mau dijadikan masteran gitu. Ya, Untuk- jadi sempat dilombain dulu sih. dari waktu hilang Iya, itu ya iya, sempat kita sempat bawa main keliling lomba. 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 Oh. Terus akhirnya nih kita ngobrol berdua, kita Ya. putuskan lah udahlah. Ya, kita Mending jadi materi ternak aja. waktunya istirahat gitu. Istirahat. Itulah yang momen-momen yang paling sedih ya Iya. selama saya main burung gitu ya sampai sekarang gitu. Ya walaupun pada akhirnya Balik kembali lagi. Kalau dari Bos Cakra, momen yang paling berkesannya dari mulai main hobi merpati ini gitu sampai hari ini bisa di-share buat para kerabat Embatama di luar sana. Kalau momen yang paling berkesan saya tuh kalau untuk sedih mah sama aja lah itu ya. Kalau untuk yang paling berkesan yang akan selalu saya ingat tuh ketika anniversary di Padaherang. Anniversary Padaherang. Waktu itu tuh Jayabaya tuh peringkat 1 lah ya. Peringkat 1 Peringkat 1 nasional. Klasmen nasional. Di Klasmen- nasional. Betul. tahun 2018. Tahun 2018. Jadi waktu itu tuh kalau misalkan lomba beres Iya. bisa aja kegeser. Waktu itu tuh Jayabaya kalah di berapa burung lah ya Mas ya. Babak dulu udah kalah. Babak kedua kalau nggak salah udah kalah. Nah kita tuh berharap-harap, aduh ini kalau beres gimana nih? Ya. Sedangkan poin kan beda-beda tipis lah, tipis Pada saat banget. itu Tipis banget. persaingan poin di klasemen nasional tuh ketat gitu ya. Betul. Persaingan ketat. Nah itu ya kita masih bersyukur ternyata dibagi 13-7 ya. Enggak, lebih keren 20 ke atas 21. karena poin nggak kebagi. Oh iya poin nggak kebagi ya, kurang lebih sisa 21 lah. Nah itu yang momen paling berkelas mungkin Jayabaya harus peringkat pertama. Oh, Nah itu seperti
Jadi mungkin rezekinya ya udah rezekinya bisa dibilang seperti itu ya Bos Aris misalkan. Ya jelas sih kalau waktu bermain burung ya bisa dibilang terlalu sebentar tidak, terlalu lama pun juga masih banyak tim-tim yang jauh lebih duluan ketimbang Batama ya. Cuman saya mau bercerita pengalaman saya selama main burung dari tahun 2013 dan sekarang di tahun 2020. Namanya pasang surut itu pasti ada. Iya, Pasti ada. Nggak di semua nggak hanya di Merpati aja ya, di kehidupan juga mungkin kan pasti ada yang namanya berputar. Iya. Kuncinya kalau kita memang ini senang sama Merpati, hobi, bahkan mungkin ada beberapa pemain atau beberapa teman-teman dekat saya itu sependapat lah. Kalau misalkan namanya sudah hobi, kadang-kadang yang lain bisa dilupakan kan begitu. Ya itu yang saya alami sih. Jadi poin yang bikin saya tetap bertahan, pertama tadi saya sebenarnya senang lah sama Merpati, terus juga saya ikutin lombanya dengan nyaman, kemudian juga burung-burung kita juga alhamdulillah sampai sekarang masih bisa nyenengin lah, minimal nyenengin dulu kita yang ada di kandang semuanya. Terus konsisten aja kitanya gitu. Kalau seneng ternak ya konsisten ke ternak, kalau seneng lomba ya konsisten dengan lombanya gitu. Kalau berapa pasang masih di bawah 15, cuman ya insya Allah kita siap beradu nasib lantar di nasional lah begitu. Kalau dibilang burung layak atau tidak layak di nasional, mungkin semua juga layak ya. Yang di bawah layak gitu. Tim lain pun juga pasti nganggap burungnya ya layak. Tapi kita siap lah dengan apapun yang terjadi di nasional kita. Nah, mungkin seperti itu para kerabat Ematama, cerita singkat tentang sejarah tim Ematama. Buat kerabat Ematama, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Yang terpenting, jangan lupa like dan komen video ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye.